Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bintang Nur Ihsan Mujtahidin, NIM 215211132, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, kelas 1D. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membahas sedikit tentang filsafat ilmu dan ruang lingkupnya. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama adalah pengertian filsafat. Filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya dari segala sesuatu yang ada di alam semesta, ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Filsafat berarti berpikir sedalam-dalamnya, bersifat kritis membahas sesuatu dari segala aspeknya, bersifat universal, dan tersusun secara sistematis. Karakteristik filsafat ilmu. 1. Konsepsional. Filsafat merupakan pemikiran tentang hal-hal serta proses dalam hubungan umum di antara proses-proses yang dibicarakan dalam pemikiran itu sendiri. 2. Koheren. Dalam artian, koheren bisa dikatakan berpikir sistematis, artinya berpikir logis yang bergerak selangkah demi selangkah dengan penuh kesadaran, dengan urutan yang bertanggung jawab dan saling berhubungan yang teratur. 3. Memburu kebenaran. Seorang filosof adalah pemburu kebenaran. Kebenaran yang diburunya adalah kebenaran hakiki tentang seluruh realita dan setiap hal yang dapat dipersoalkan. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa berfilsafat berarti memburu kebenaran tentang segala sesuatu. 4. Radikal. Berpikir radikal tidak berarti hendak mengubah, membuang, atau menjungkir balikkan segala sesuatu, melainkan dalam arti sebenarnya, berpikir radikal yaitu berpikir secara mendalam untuk mencapai akar persoalan yang dipermasalahkan. Berpikir radikal justru hendak memperjelas realitas. Karakteristik yang kelima yaitu rasional. Berpikir secara rasional berarti berpikir logis, sistematis, dan kritis. Berpikir logis adalah bukan hanya sekedar menggapai pengertian-pengertian yang dapat diterima oleh akal sehat, melainkan agar sanggup menarik kesimpulan dan mengambil keputusan yang tepat dan benar dari premis-premis yang digunakan. Dasar-dasar filsafat ilmu. 1. Ontologi. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos dan logos. Ontos artinya ada, dan logos artinya ilmu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ontologi merupakan ilmu yang membahas tentang keberadaan atau merupakan sebuah ilmu yang membahas tentang hakikat dari segala sesuatu yang ada, baik itu berupa realitas fisik maupun metafisik. Yang kedua yaitu epistemologi. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme artinya pengetahuan dan logos artinya teori atau ilmu. Jadi epistemologi merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan atau asal mula metode, struktur, dan valid atau tidaknya suatu pengetahuan. Yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksio dan logos. Aksio artinya pantas atau layak, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi aksiologi merupakan suatu teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang telah diperoleh. Aksiologi sendiri dapat diartikan sebagai sebuah ilmu yang membahas tentang hakikat, manfaat, atau kegunaan dari pengetahuan yang sudah ada. Hubungan relasi antara filsafat dan ilmu. Yang pertama, filsafat mempunyai objek yang lebih luas, sifatnya universal, sedangkan ilmu objeknya terbatas dan khusus di bidangnya saja. 2. Filsafat hendak memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam dengan menunjukkan sebab-sebabnya, sedangkan ilmu juga menunjukkan sebab-sebab tetapi tidak begitu mendalam. Yang ketiga, filsafat memberikan sintetis kepada ilmu-ilmu yang khusus, mempersatukan dan mengkoordinasikannya. Yang terakhir yaitu manfaat mempelajari filsafat ilmu. Bidang akademis sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah sehingga menjadi kritis terhadap kegiatan ilmiah. Bagi diri sendiri, bermanfaat untuk membangun diri kita sendiri dengan berpikir secara menyeluruh sampai ke akar-akarnya, dan juga memberikan kebiasaan dan kebijaksanaan untuk memandang dan memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, apabila ada salah kata atau kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.